yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman Al-Ma'ab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan bisa melaksanakan memasuki bulan suci Ramadan dan beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Di samping itu, bulan suci Ramadan banyak permasalahan terjadi di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah tayangan-tayangan ini akan bermanfaat dan menjawab segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di bulan suci Ramadan dan kebaikan-kebaikan ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dalam video ini. Dan terima kasih Al-Fakir ucapkan kepada channel Al-Ma'ab yang sudah memberikan kesempatan menjadi wasilah untuk terlaksananya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, secara khusus alumni-alumni Al-Hidayah Basmol dan juga masyarakat luas. Teman-teman alumni Al-Hidayah Basmol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak permasalahan yang sering terjadi terutama ketika masa-masa pandemi atau vaksinasi memasuki di bulan suci Ramadan. Banyak teman-teman yang menanyakan hal tersebut tentang bagaimana hukum menyuntikkan atau memasukkan jarum suntik ke bagian tubuh kita. Maka yang perlu kita fahami adalah yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam rongga, yaitu jauf. Jadi yang masuk sampai ke dalam rongga itu yang membatalkan puasa. Maka timbul pertanyaan, apakah jarum suntik, entah itu insulin, vaksinasi, infus, apakah bisa membatalkan puasa? Maka para ulama berbeda pendapat. Hukmul ibrah, hukum memasukkan jarum suntik ke dalam tubuh kita, apakah membatalkan puasa atau tidak? Pendapat yang mengatakan tajuzu lid darurah, dibolehkan karena untuk darurat. Jadi kalau darurat itu, kalau kita membaca kitab qawaid fikih, al darurat tubihul mahzurat, sesuatu yang darurat, sesuatu yang mendesak, ya, membolehkan yang diharamkan dengan catatan darurat atau mendesak. Wah, sekalipun ulama nanti membahas lagi syarat-syarat mendesaknya atau daruratnya itu seperti apa. Akan tetapi ibtalnya, membatalkan puasa bagaimana? Satu, ada yang mengatakan bahwasanya itu batal secara mutlak, ya, membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena wasalat ilal jauf, karena dengan jarum suntik tersebut zat yang masuk ke dalam tubuh kita masuk ke dalam rongga. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya jarum suntik itu bisa membatalkan puasa karena masuk zat yang disuntikkan itu masuk ke dalam rongga. Yang kedua, la tubtil mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena walaupun sampai ke dalam rongga, tapi bukan dari tempat yang terbuka. Manfaz maftuh, artinya apa? Manfaz maftuh, anggota tubuh kita ada rongga yang memang terbuka, seperti telinga, hidung, mulut, ya, minta maaf, bagian kemal kubul, dubur, itu kan bagian manfaz maftuh, tempat yang terbuka. Maka kalau seumpamanya ada sesuatu zat yang masuk ke dalam itu pun membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, pendapat tafsil, adanya dirinci. Yang pertama, apabila insulin atau jarum suntik tersebut berfungsi untuk memberikan gizi, untuk memasukkan obat melalui manfaz maftuh, maka itu membatalkan puasa. Di teks kitab Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf mengatakan, idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum, ya, idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum, apabila zat yang disuntikkan itu mughaziyah, sebagai bentuk gizi, pemberi asupan makanan ataupun asupan obat-obatan, ya, seperti infus. Infus kan kalau seumpamanya seorang pasien yang tidak bisa makan, tidak minum atau dengan selang, itu melalui makanan atau obatnya kan melalui infusan. Nah, itu termasuk mughaziyah atau betilus saum, maka membatalkan puasa.
Wa idza kanat ghairu mughadziyatin, apabila zat tersebut bukan untuk zat makanan atau bukan untuk obat, maka diperinci lagi, kita lihat idza kana fil uruqil mujawwafah fatubtil, apabila suntikan tersebut ditusukkan ke urat nadi, ya, urat nadi kita di sini tempat biasanya diinfus, maka itu bisa membatalkan puasa. Wa idza kana fil 'adal, apabila di urat-urat yang lainnya, fala tubtil, maka tidak membatalkan puasa. Termasuk vaksinasi atau insulin yang dimana jarum suntik tersebut ditusukkan di bagian yang bukan urat nadi, atau mungkin insulin biasanya di perut, maka itu bukan sesuatu urat yang bukan urat nadi, maka fala tubtil, maka tidak membatalkan puasa, ya. Tapi untuk darurat, tapi kalau memang tidak darurat, tidak mendesak, maka jauhkanlah jarum suntik tersebut, ya, walaupun hanya sebatas untuk pengobatan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk teman-teman alumni Al-Hidayah Basmol, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.